Shalom para sahabat Good News, bersama dengan saya Isti Indartanti di Good News Studio rumah tangga dan kesehatan kita semua. Saat ini kita akan bertemu dalam acara Inspirasi Rumah Tangga. You may ask me how I know my Lord is real. You may doubt the things I say and doubt the way I feel. But I know He's real today. He'll always be. I can feel His hand in mine, and that's enough for me. I will never walk alone. He holds my hand. He will guide me step by step, and if I fall, I know He'll understand. Till the day He tells me why He loves me so. I can feel His hand in mine, that's all I need to know. I will never walk alone. He holds my hand. He will guide me step by step, and if I fall, I know He'll understand. Till the day He tells me why He loves me so. I can feel His hand in mine, that's all I need to know. I can feel His hand in mine, that's all I need to know. Kembali bersama saya Isti Indartanti. Untuk beberapa menit ke depan, saya akan menemani para sahabat melalui bacaan firman Tuhan yang diambil dari buku Membina Keluarga Bahagia. Saat ini kita masuk di pasal yang pertama, yaitu suasana rumah tangga. Sahabat yang kekasih, rumah tangga adalah jantung segala kegiatan. Masyarakat terbentuk dari keluarga-keluarga dan kepala-kepala keluarga. Itulah yang membentuknya. Dari dalam hati terpancarlah kehidupan, dan jantung masyarakat, jantung jemaat, dan jantung sesuatu bangsa ialah rumah tangga. Kesejahteraan masyarakat, kemajuan jemaat, kemakmuran bangsa bergantung atas pengaruh-pengaruh rumah tangga. Tinggi atau merosotnya masa depan masyarakat akan ditentukan oleh tingkah laku dan moral para orang muda yang bertumbuh di sekeliling kita. Sementara para orang muda kita dididik dan tabiat mereka dibentuk pada waktu mereka masih anak-anak kepada kebiasaan-kebiasaan yang baik, pengendalian diri, dan pertarakan,
demikianlah kelak pengaruh mereka dalam membentuk masyarakat. Pergaulan yang dipelihara oleh para orang muda, adat kebiasaan mereka yang mereka bentuk, dan prinsip-prinsip yang mereka pilih adalah petunjuk kepada keadaan masyarakat untuk tahun-tahun yang akan datang. Seharusnya rumah tangga dijadikan sebagaimana arti yang dikandung dalam perkataan itu. Para sahabat, rumah tangga itu harus menjadi satu surga kecil di atas dunia ini. Satu tempat di mana cinta kasih dipertumbuhkan, gantinya ditindas dengan sengaja. Kebahagiaan kita bergantung atas pemeliharaan kasih Allah, belas kasihan dan ramah tamah yang benar satu dengan yang lain. Tipe surga yang paling manis adalah rumah tangga di mana Roh Tuhan menjadi kepala. Kalau kehendak Allah digenapi, suami istri saling menghormati satu dengan yang lain, maka akan mempertumbuhkan cinta kasih dan kepercayaan. Para sahabat, apa pentingnya suasana rumah tangga? Suasana yang mengelilingi jiwa para bapak dan ibu memenuhi seluruh rumah dan dirasakan oleh setiap penghuni rumah tangga itu. Ibu bapaklah yang menciptakan sebagian besar suasana lingkungan rumah tangga. Maka apabila ada perselisihan paham di antara ibu dan bapak, anak-anak juga turut merasakan roh yang sama itu. Para sahabat, jadikanlah suasana rumah tanggamu itu harum semerbak dengan sikap lemah lembut. Kalau engkau telah merasa orang asing dan tidak berhasil menjadi orang Nasrani yang menurut Alkitab, hendaklah engkau bertobat. Karena tabiat yang ada padamu pada masa percobaan itulah yang kelak akan ada padamu pada waktu kedatangan Yesus. Para sahabat, kalau engkau mau menjadi seorang yang saleh di dalam surga, engkau harus lebih dahulu menjadi seorang yang saleh di dunia ini. Ciri-ciri tabiat yang engkau sayangi ketika masih hidup tidak akan diubahkan oleh kematian atau oleh kebangkitan. Engkau akan bangkit dari kubur dengan perilaku yang serupa sebagaimana dinyatakan di dalam rumah tanggamu dan di dalam masyarakat. Yesus tidak mengubah tabiat itu pada waktu kedatangannya. Pekerjaan mengubahkan haruslah dikerjakan sekarang. Kehidupan kita setiap hari menentukan nasib kita di masa yang akan datang. Para sahabat, kita harus menciptakan satu suasana suci. Setiap rumah tangga Nasrani harus mempunyai peraturan, dan seharusnya lah para ibu bapa memberikan teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dan kehidupan mereka satu dengan yang lain. Dengan mana mereka memberi contoh menjadi apakah anak-anak mereka di kemudian hari. Kesucian dalam perkataan dan ramah tamah Kristen yang benar harus selamanya dipraktekkan. Ajarlah anak-anak dan para orang muda untuk menghormati dirinya sendiri, supaya jujur terhadap Allah, setia kepada prinsip. Ajarlah mereka untuk menghormati dan menurut hukum Allah. Prinsip-prinsip ini akan memerintah kehidupan mereka dan akan dijalankan dalam pergaulan mereka dengan orang lain. Mereka akan menciptakan suasana yang suci, suasana yang akan mempengaruhi jiwa-jiwa yang lemah hatinya pada jalan yang mendaki membawa kepada kesucian dan surga.
biarlah setiap pelajaran bersifat meninggikan dan memuliakan. Maka catatan yang diadakan di dalam buku-buku surga akan jadi sedemikian rupa, sehingga engkau tidak akan malu melihatnya pada hari penghakiman. Para sahabat, anak-anak yang menerima pengajaran yang demikian akan bersedia untuk mengisi tugas-tugas kewajiban, dan oleh pengajaran dan teladan itu akan selalu membantu orang lain supaya melakukan yang benar. Semua orang yang perasaan moralnya belum ditumpulkan akan menghargai prinsip-prinsip yang benar. Mereka akan menjadikan pertimbangan yang adil atas segala anugerah mereka yang sewajarnya, dan akan mempergunakan dengan sebaik-baiknya segala kuasa jasmani, mental, dan batin mereka. Jiwa-jiwa yang demikian dikuatkan terhadap penggodaan. Mereka dikelilingi oleh tembok yang tidak mau rubuh. Para sahabat, Allah menghendaki agar para keluarga kita menjadi lambang dari surga. Biarlah para ibu, bapak, dan anak-anak mengingat hal ini setiap hari, menghubungkan mereka sendiri kepada satu dengan yang lain sebagai anggota-anggota keluarga Allah. Maka kehidupan mereka kelak akan demikian coraknya, sehingga memberikan kepada dunia satu teladan tentang bagaimana rumah tangga yang mengasihi Allah dan memelihara segala perintahnya. Kristus akan dimuliakan, pendamaiannya, rahmatnya, dan perintahnya meliputi lingkungan keluarga seperti minyak wangi yang mahal. Banyak hal yang tergantung atas bapak dan ibu. Haruslah mereka mempunyai pendirian yang kokoh dalam disiplin mereka, dan mereka harus bekerja dengan tekun supaya mempunyai satu rumah tangga yang berperaturan dan tepat, sehingga para malaikat surga akan tertarik ke sana mencurahkan pendamaian dan pengaruh yang harum semerbak. Para sahabat, inilah nasihat firman Tuhan buat kita pada saat ini. Biarlah ini boleh menguatkan kita dan menjadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang indah di hadapan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, menjadi berkat buat sesama. Sahabat Good News, demikian tadi acara kita Inspirasi Rumah Tangga. Kita akan bertemu kembali dalam Inspirasi Rumah Tangga yang berikutnya. Saya Isti Indartanti mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. You may ask me how I know my Lord is real. You may doubt the things I say and doubt the way I feel, but I know He's real today. He'll always be. I can feel His hand in mine, and that's enough for me. I will never walk alone. He holds my hand. He will guide me step by step, and if I fall, I know He'll understand till the day He tells me
me why He loves me so. I can feel His hand in mine, that's all I need to know. I will never walk alone. He holds my hand. He will guide me step by step, and if I fall, I know He'll understand till the day He tells me why He loves me so. I can feel His hand in mine, that's all I need to know. I can feel His hand in mine, that's all I need